Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih surat Al-Anfal ayat kedua, yaitu potongan dari ayat kedua, ya, ujung ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Aqwalu mufassirin fi ta'wil ayat, pendapat mufassir tentang takwil ayat ini. Qala Syaukani, at-tawakkul 'ala Allah tafwidul amri ilaihi fi jamil umur. Tawakal atas Allah itu adalah menyerahkan urusan kepadanya pada semua urusan. Menyerahkan urusan pada semua urusan. Maksudnya menyerahkan semuanya. Qala Sa'di, Imam Sa'di mengatakan, at-tawakkul huwal hamil lil a'mal kulliha. Tawakal itu adalah hamil. Hamil itu membawa amal semuanya, maksudnya bertanggung jawab. Fala tujadu wala takmulu illa bih, maka amal itu tidak wujud dan tidak sempurna kecuali dengan tawakal. Ya, dari definisi ini kita belum mendapat gambaran yang lengkap. Ya, gambaran yang lengkap itu ditulis dalam bahasa Indonesia begini. Tawakal adalah sikap mental dan spiritual yang berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Tuh, definisi lengkapnya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau ini ulama-ulama belum mendapat gambaran yang lengkap. Tawakal adalah sikap mental dan spiritual yang berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Tawakal merupakan salah satu bentuk keyakinan umat Islam bahwa hanya Allah yang menentukan hasil dari setiap usaha manusia. Kalau menurut versi saya, tawakal itu sikap setelah merespon sebuah usaha setelah dilakukan. Kalau dalam proses namanya sabar. Ya, proses dari titik dari titik tolak ke titik tuju. Dari garis titik ke titik itu namanya sabar. Setelah selesai, tawakal. Jadi tawakal itu kata di sini keyakinan bahwa Allah yang menentukan hasil. Ya, jadi sepanjang kita proses namanya sabar. Contohnya kita bertani, kita lakukan usaha-usaha yang memenuhi syarat, ketentuan dan syarat panen, dilakukan semua. Nah, semua udah, berarti tinggal tunggu hasil. Nah, tinggal tunggu hasil itu namanya tawakal. Tuh, bahasa saya begitu. Ya, tinggal tunggu hasil, kita harus punya keyakinan bahwa belum tentu berhasil. Walaupun kita sudah usaha, belum tentu berhasil. Jadi berhasil atau tidak, Allah yang menentukan. Itu namanya tawakal. Sama dengan kita lah. Kita beramal,
terus saja beramal sesuai dengan syarat dan ketentuan. Pertanyaannya, apa kita berhasil masuk surga? Ya jawabannya tawakal. Ya, jadi tawakal itu tidak bisa disebut tawakal kalau kita tidak mengikuti proses. Kalau dalam bahasa lain itu sebab akibat. Kita harus mengikuti sebab. Yang tidak tunduk pada sebab itu hanya Allah. Perhatikan firman-Nya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia mengatakan kun, maka sesuatu pun ada. Kalau ada orang bertanya pada Anda, kita sudah di tepi laut, bagaimana kita bisa sampai ke seberang sana? Dengan kapal, ya kan? Kalau ombaknya lagi gede kayak begini, tertunda, nggak bisa. Tapi Allah bisa tanpa kapal. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan umatnya. Fadrib bi'asokal hajar. Fadrib bi'asokal. Fadrib bi'asoka bahar. Pukul tongkatmu ke laut itu. Nah ini dengan sepotong tongkat bisa menyelamatkan Bani Israel. Tuh, ya itu semuanya itu ya dilakukan Allah tanpa sebab. Tapi sebab yang ringan tetap harus dijalankan. Contohnya Rasulullah terlihat beberapa kali memperlihatkan mukjizat. Ya, contohnya ketika kelangkaan pangan, kelangkaan air minum. Mungkin saja, mungkin tapi dia bisa langsung mengucurkan air dari jari-jarinya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah minta cari air. Ditemukanlah dari tempat yang jauh kelihatan orang bawa air, jual air, panggil. Lalu orang itu tahu bahwa Nabi Muhammad ini ya diisukan sebagai tukang sihir. Jadi dia juga takut. Ya. Ngeri-ngeri sedap gitulah singkatnya. Ya airnya pengen laku, tapi kok yang beli yang dikenal orang sebagai pembohong, tukang sihir, ngeri kan jadi. Akhirnya mendekat, ya Rasulullah beli, lalu airnya dicelupkan, tangannya dicelupkan ke air itu. Kata sahabat, maka aku lihat dari ujung-ujung jari itu mengalir. Kayak air kan kalau di bak kita itu kalau ada selang kan kelihatan tuh. Ya, kelihatan ada tekanan gitu. Ada anulah gelombang kecil. Terlihat begitu. Dan sebegitu banyak orang membutuhkan air, ya wudhu, ya minum, ya masak. Sampai semuanya itu tuntas. Tidak berkurang sedikit pun. Dari tempat itu. Jadi kata si penjualnya itu, buat apa beli air ya katanya. Nah itulah, mukjizat itu begitu. Mungkin saja Rasulullah bisa tanpa ada air itu pun. Begitupun ketika sahabatnya merasa Rasulullah dan orang-orang yang ikut perang ini udah capek, tidak menemukan makanan. Lalu salah seorang sahabat punya anak kambing. Di rumahnya ada anak kambing. Ya namanya anak kambing dagingnya seberapa sih? Orang bukan anak kambing aja dagingnya kurang kan? Nggak seperti sapi kan? Kambing itu kan dagingnya kecil. Dagingnya memang badannya gede tapi dilihat dari kerbau tuh lebih padat kerbau. Ini anak kambing. Jadi sahabat ini ingin menjamu Rasulullah dan orang-orang tertentu saja, karena sedikitlah hasil. Jadi dia
Singkatnya agar ada bisik-bisik, ya Rasulullah, kita akan makan siang ini. Kasih tahu teman-teman kamu. Maksud dia tuh nggak nyuruh teman-teman, wong cuma sedikit. Nah, kasih tahu. Teman-teman semua. Kasih tahu semua, bagaimana ini? Tapi dia mau menyangga juga susah. Wong mau traktir Rasul dan beberapa orang saja, suruh semua, ya anulah. Itu kan? Maka si suami itu buru-buru pulang ke rumah. Sebentar saya pulang dulu. Dia ceritain ke istrinya. Wong saya mau traktir beberapa orang doang. Oleh Rasul diumumkan semua. Aduh, kamu harus siap-siap. Ya siap-siap apa? Cuma satu begini. Udah pokoknya siap-siap. Nah, pesan Rasul itu tolong dimasak yang benar, yang enak, tapi jangan diturunkan dari tungku. Tuh si anunya itu. Makanannya itu, ya. Olahannya itu jangan turun dari tungku dulu, tunggu saya datang. Nah itu kata Rasul, beliau datang, sahabat semuanya peserta perang itu ikut berbondong-bondong ke rumah. Nah Rasul pun memasukkan tangannya ke situ. Ayo ambil. Sampai semuanya cukup. Semuanya cukup. Makanya itu sahabat tuh aneh itu. Kayaknya kok kecil ya tadi ya. Jadi diambil ada lagi. Seperti nggak berkurang gitu. Jadi walaupun sedikit diambil segitu lagi. Nah itulah. Jadi hanya Allah yang mempersingkat sebab sampai ke akibat. Ya, ini kalau dibandingkan tadi itu. Kalau Allah punya keinginan, waktu itu juga instan terjadi. Tapi kalau kita punya keinginan kan panjang. Pengen punya rumah. Berapa tahun Anda ditetapkan sebagai hak milik? Sertifikatnya keluar. Minimal 5. Dulu tuh 5, 10, 15, 20. 20 tahun sampai bongkok, batuk-batuk baru lunas. Ya, itu jadi keinginan itu dari mulai keinginan sampai tercapai manusia itu lama, butuh proses. Nah, inilah dalam proses itu namanya sabar. Karena sabar itu isinya menunggu. Kan kita lo nganti sabar sih, kan begitu. Kan nunggu itu. Sabar gitu. Nah, kalau sudah wujud, sudah tercapai, tawakal. Ya, sebab di ujung hasil endingnya, oh begini ya, nggak sesuai dengan harapan, kecewa dia, putus asa, bunuh diri. Nah, dalam ajaran Islam nggak ada. Ya kita sudah hanya usaha, Allah yang menentukan. Adem tuh. Jadi dia tidak akan mengakhiri hidup. Kita usahakan lagi, kita coba lagi. Begitulah. Ya, Allah membuat itu sehingga itu menggandakan ganjaran. Kenapa dibuat begitu? Kalau semuanya serba ada, nggak ada upaya, nggak ada amal, maka Allah gandakan itu. Jadi proses itu jadi berbuah pahala. Tabungannya jadi banyak. Nah, kita kembali kepada ulama. Qala Ibnu Atiyah, itu cari dua pendapat ya. Pendapat kaum salaf. Kata Ibnu Taimiyah, Atiyah bukan Ibnu Taimiyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun ibaratun jami'atun limasalihid dunya wal akhirah. Ini suatu ibarat yang cantik sekali. Kata Ibnu Atiyah, yang jami' artinya akumulasi, komplit untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Idza tabarta wa amila, idza tubirat wa umila bihasabiha fi ayyam tathil insan ma umira bihi. Sepanjang seseorang mikir, terus dia taat sesuai dengan perintah. Wa yablughu fi dzalika aqsa juhdi ibnu ajzin. Terus berusaha tanpa lelah. Ya, jadi itu kita meminjam proses B.J. Habibie, istilah B.J. Habibie, kegagalan adalah berhenti mencoba. Nah,
kata beliau ya. Gagal adalah berhenti mencoba. Bodoh adalah berhenti belajar. Anda disebut bodoh kalau berhenti belajar. Ayatnya mana? Yaitu ala innahum humus sufaha. Mereka lah yang bodoh. Apa itu? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kenapa mereka disebut sufaha? La ya'lamun. Tidak ya'lamun, tidak berilmu. Berhenti belajar. Jadi ketika orang berhenti belajar, disitulah sudah berhenti. Endingnya bodoh. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar. Karena itu Islam menetapkan belajar itu seumur hidup. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah tamat. Makanya saya menolak adanya definisi insan kamil. Insan mana bisa sempurna? Wong kita disuruh terus-terusan. Begitu sempurna kita berhenti. Sama dengan tamat. Saya sudah tamat, pasti udah nggak kuliah lagi. Berhenti. Kita tidak akan pernah tamat. Kita terus berusaha sampai akhir hayat. Kita kembali sini. Wa yantazir tuh. Dan dia menunggu ba'dama takafalalahu min nasrin aw rizkin aw ghairi. Apa yang terjadi? Respon dari Allah. Setelah kita berusaha, gimana? Allah menutup usaha kita. Berhasil. Kan? Sukses, lancar. Ya kita alhamdulillah. Ternyata setengah berhasil, setengah senang, sisanya kecewa. Ya itulah tawakal. Semua yang kita upayakan itu kita diminta proses saja. Terus kalau nggak berhasil kita coba lagi, ganjaran lagi. Ya kalau kita pikirkan, ajaran Islam ini adalah ujian buat kita. Seperti kita membersihkan najis. Membersihkan najis kan namanya najis itu nggak bisa bersih. Yang kita lakukan sebenarnya memindahkan. Benar nggak? Kotoran, darah, air seni ketika keluar dari tubuh kita disuruh dicuci. Tapi yang di dalam suruh nggak? Kan kita tetap berdarah. Kotoran tetap ada. Tapi begitu keluar suruh dicuci. Ini ada gerak, mobilitas, dapat ganjaran. Sebenarnya bagi Allah itu sama, najis tidak najis, kotor tidak kotor. Bagi Allah yang berbeda itu kita. Tuh. Kadang-kadang kita juga diminta bebersih ketika menghormati sesama. Kumpul-kumpul, jangan menimbulkan bau-bau yang nggak enak, kan? Yang nggak enak. Kita diminta gosok gigi, berwangi-wangi. Kan bukan untuk Allah itu mah. Benar nggak? Allah kan nggak butuh wangi. Yang butuh wangi mah kita. Badek di sini. Jadi dengan kita berwangi-wangi, kita mengeluarkan biaya, dapat lagi pahala. Tuh, penggandaan pahala sebenarnya, ujian buat kita. Sampai terakhir Allah memberhentikan kehidupan kita. Tuh begitu, ujian buat kita. Wahadi awsafun jamilah. Ini adalah satu sifat yang baik. Ini nasihat, kita dengerin nasihat dari ulama. Jadi sebenarnya ayat yang dibahas wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi penjelasannya panjang. Ya karena tafsir ini terdiri dari 44 jilid. Luar biasa, cerdasnya ya. Wasafallah biha fudala al-mu'minin. Yang bisa tawakal itu fudala. Orang-orang yang afdal. Orang yang mentalnya baja, itu tadi. Ya. Ototnya kawat. Tulangnya besi. Tuh. Mukanya beling. Nah itu. Fudala. Nggak tahu malu. Datang lagi untuk sholat, untuk ngaji, bolak-balik. Ya kalau kita malu berhenti. Gengsi. Aduh, gengsi amat ya.
Kan Allah menyatakan innallaha la yastahi malaikat itu tidak malu untuk menjadi hamba Allah. La yastangkifal masyu ayyakuna abdan lillah. Al-masih sekalipun yang mempunyai kesaktian yang super kalau dalam bahasa persilatan. Kesaktian apa yang bisa mengungguli kesaktian orang yang bisa menghidupkan orang mati? Yuk. Mana ada kesaktian yang melebihi itu? Bisa menghidupkan orang mati. Bayangin aja. Kalau sekarang ada, waduh. Setahun sekali aja praktek. Sekali aja, udah kaya raya. Pilih orang kaya benar. Waduh, saya udah mau mati nih. Mau nambah berapa? Nah, kan kita nego. Nah, umur. Ya kan? Kalau ada yang begitu, tapi itu hanya diberikan kepada Nabi Isa. Kalau ada, udah sakti sekali itu. Tapi ayat mengatakan la yastangkifa al-masihu abdan lillah. Al-masih Nabi Isa tidak malu, tidak gengsi untuk mengakui dia adalah hamba Allah. Nah, kita kan begitu. Kalau ke masjid gengsi amat ya. Nah, makanya kita itu mukanya harus beling. Nggak tahu malu. Nggak perlu malu. Nanti kita di akhirat akan terlihat hasilnya. Di dunia nggak begitu kelihatan. Walaupun sebagian ada yang berhasil ya. Pasti adalah. Kita kembali sini. Wahadi, kata dia gitu, ini hanya bisa diraih oleh fudhala, orang-orang yang utama. Dari kaum mukminin, faja'ala ghayatan ummat yastabiqu ila afadil. Maka ini akan menjadi goyah. Goyah itu adalah tujuan, ya, titik tuju. Lil umat, untuk umat yastabiqu ilaihal afadil, yang diperebutkan oleh orang-orang yang utama. Orang yang nggak utama nggak bisa. Berebut, orang-orang berebut makanan, berebut apa lagi? Bansos, berebut apa lagi? Orang beriman berebut soft awal. Ya, apa gengsi? Nah, menurut orang sana. Ya, makanya kehadiran kita ke masjid itu adalah dakwah bilhal. Kalau Anda mengatakan meraih orang, mengajak orang untuk bagus, untuk jadi orang baik, susah. Nggak bisa ngomong katanya. Padahal nggak bisu. Ya sudah, sering aja datang ke masjid. Karena manusia itu makhluk yang penasaran. Kalau ada orang berduyun-duyun ke sana, ada apa ya, ada apa ya? Galema ke masjid. Dikira mah ada apa gitu. Jadi orang ramai ke masjid. Itu secara otomatis menjadi dakwah bilhal. Dakwah itu ada dua, bilisan dengan bilhal. Dakwah bilisan seperti saya begini. Datang ke masjid, nunggu sholat. Kan orang-orang nunggu pasti penting tuh. Nunggu. Kayak ada tokoh meninggal. Orang udah pada baris berdiri. Kayak iya aja. Naro motor di warung saya. Lah tamu saya kan susah jadi masuknya. Kenapa ini? Berdiri. Nunggu, Pak. Sudah sampai di mana? Saya kira paling tinggal berapa ratus meter. Masih di Jakarta. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya. Nah itu. Nah, kalau itu dilakukan nunggu sholat, itu ibadah. Nunggu sholat. Ya, maka itu ada orang berbeda tafsir tentang saatul ijabah. Saatul ijabah di hari Jumat itu kapan? Kan ada wa huwa yad'u. Tidak ada seorang muslim di hari Jumat kemudian dia bersalat wa yusalli salat. Kata ulama itu wayahnya salat di ijabahnya itu. Oh bukan, tapi tafsir lagi yang mengatakan itu ba'da asar menjelang maghrib. Kan dia lagi nggak sholat, itu mau waktu terlarang. Itu kan? Kan itu waktu terlarang. Pada hadisnya kan wahwa yusalli. Lagi sholat.
Anda salah tafsir. Orang Islam setelah asar nggak boleh sholat, dia nunggu sholat maghrib itu sedang sholat. Jadi orang Islam setelah asar kan terlarang tuh. Sholat sunnah mutlak kan, sampai maghrib kan terlarang. Bagaimana mungkin itu disebut saatul ijabah? Orang Islam yang nunggu sholat, itu lagi sholat. Maksudnya dihitung oleh Allah, direkturnya sholat. Nih kita nih, setelah subuh, ya di dalam benak Anda, ada nggak pikiran nanti kalau zuhur tiba, saya juga sholat lagi? Ada nggak? Kepikiran begitu nggak? Insya Allah nanti kalau zuhur datang, saya juga akan sholat lagi. Kepikiran begitu nggak? Nah, kalau Anda terpikir begitu, Anda sedang sholat. Maksudnya bukan sedang sholat kita, maksudnya. Direken oleh Allah, sedang sholat. Jadi kalau ada sholat, nunggu lagi, itu nunggunya dianggap sholat. Maka pantas kalau kita dapat surga. Kalau kita dapat surga dibandingkan dengan amal di dunia, atau jauh ya. Umur kita berapa, surga abadi, walaupun di sana cuma sekandang ayam gitu. Dapatnya. Tapi kan abadi. Nggak pernah tua. Nggak pernah cari makan lagi. Sudah tidak ada sholat lagi. Semuanya senang-senang. Maka itu dibuat variasi. Dalam salah satu ayat, wa utubihi mutasyabiha. Apa tuh sebelumnya? Wa amal ladzina amanu, aduh kok lupa sih. Yubasyirum rabbuhum birahmah. Terus apa? Wa utubihi mutasyabiha. Wa hadza, aduh kok lupa sih. Di surat Al-Baqarah itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha min samarat, setiap disajikan rezeki buah-buahan, mereka komen, wong dasar cerewet. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kok menunya kayak kemarin? Cerewet, udah gratis. Ya emang dasarnya begitu sih manusia ya. Apa juga diomong. Udah gratis, nggak bayar. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini sama kayak kemarin. Ya kan? Wa utubihi mutasyabiha, sebenarnya tidak sama. Cuma bentuknya saja sama. Bentuknya sama, rasanya beda, bentuknya sama. Jadi dibuat, dimix oleh Allah, diacak-acak. Kalau kita ngelihat buah durian kan, dari satu daerah ke daerah, udah nggak jauh-jauh ya durian itu. Paling ya besarnya, enaknya, legitnya itu paling gitu. Tapi kalau di sana bisa terjadi buahnya durian, rasanya jambu. Makan jambu, rasanya durian. Oh, bisa beda-beda gitu. Nah, itulah surga. Jadi buat beda-beda. Kenapa kalau begitu-begitu terus bosen? Saudara, di Idul Fitri, udah libur, ya, jalanan macet. Jadi libur juga buat apa? Gitu. Gak bisa kemana-mana. Pasar tutup, warung tutup, toko tutup. Maksudnya kalau orang itu ya dihadapkan pada kegiatan yang sama, itu bosen. Surga ini kan penuh dengan kenikmatan. Di sana ngapain apa? Lelendean, terus dari pagi sampai sore. Lah ya bosen. Ada pasarnya nanti. Ada pasarnya. Lah gimana pasar? Kita ke pasar kan buat masak. Di sana nggak perlu masak. Tapi ada saudara petani yang di dunia petani. Di surga itu minta bibit. Minta bibit ceritanya. Nanti ada hadis. Saya tipe orang yang nggak hafal hadis. Jadi dia minta bibit. Jadi orang-orang bertanya, kamu cari bibit di sini tuh buat apa? Kan sudah nggak pensiun di sini mah.
Enggak, saya hobi, dulu di dunia hobi. Jadi disalurkan, karena itu kan kebahagiaan kan. Namanya hobi. Jadi beruntunglah saudara, kalau saudara punya hobi jadi duit. Itu beruntung benar tuh. Contohnya Anda senang begini, karya Anda bisa jadi penghidupan. Wah, itu top markotop. Contohnya Anda senang tanaman hias. Senang hobi. Oh, terus. Bagus. Nah, permintaan banyak. Wah, jual aja sih. Oh. Sama dengan ini kan. Pertama kali ada tiki, titipan kilat tuh. Itu terjadi secara alamiah. Jadi dia orang, pemiliknya ini tinggalnya di Sumatera. Kalau nggak salah Bangka. Setiap dia pulang, banyak orang yang nitip, wih terasinya sih bawain. Lama-lama banyak. Waduh, kepikiran sama dia. Bagaimana kalau saya bikin paket? Nah, dia mau mulai itu karirnya dengan paket. Tambah lama, banyak sekali. Itu awalnya. Kenapa ada titipan kilat? Ya, titipan kilat namanya bahasanya, tiki. Jadi kalau kita punya keahlian, punya hobi, dihargai orang, alhamdulillah. Seperti saya kan hobi ngajar. Menyerocos terus kayak dalang. Jadi bacanya sedikit tapi nyerocos terus. Kalau baca, sebab begini saudara, baca itu kalau saudara bawa buku kayak saya, bawa juga enggak gitu. Nyerocos terus. Karena itu buat penyaluran. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau kita punya kegiatan, demen gitu sama kegiatan itu, dihargai orang, dihargai Allah. Waduh, itu udah top. Top markotop. Ya, saudara senang dalam kesehatan, jadi dokter, jadi tabib, senang. Jadi tabibnya bukan terpaksa, senang. Dipakai untuk menolong orang. Bahkan di masjid juga buka praktek. Jarang yang buka praktek ustadz aja. Kalau menurut saya yang namanya ulama itu bukan ustadz saja, ahli-ahli. Anda insinyur. Saya beri waktu bebas saya tanggal sekian hari ini. Tanya tentang bangunan. Nah, contohnya. Boleh. Kesehatan. Konsultasi kesehatan. Nah, saya buka gratis. Khusus untuk yang rajin sholat. Ini kan bisa menggairahkan orang. Kalau yang sakit, gereja begitu soalnya kan saya pengalaman di gereja juga. Gereja begitu. Yang rajin-rajin itu banyak diringankan hidupnya. Dapat voucher nanti si dokternya ngasih voucher. Jadi dia ketahuan. Nah, voucher nanti dibagikan oleh DKM. Kan DKM yang tahu yang rajin-rajin. Kalau yang bukan DKM nggak tahu nih, Pak Dadang yang tahu. Oh, ini rajin sholat. Kasih. Voucher kesehatan, nanti Pak Hilman soalnya dokter. Nah, kapan Pak? Ya hari lumayan itu. Apalagi kalau punya keahlian tabib ya, jangan yang komersil. Nah itu bisa begitu, anjuran kesehatan. Apalagi psikologi. Banyak. Iya, Bekam kan pernah itu dulu mata saudara jadi awas tuh. Dulu dibariskan banyak ditetesin. Gimana tuh? Gimana kan sudah itu? Sudah pernah kan? Nah, itu. Yang belum itu ini apa tuh? Yang suntik apa itu? Yang pakai jarum tuh? Akupunktur. Akupunktur. Dulu di Bandung itu ada Sinse membuka les. Saya kepikiran, wah ini akupunktur ini jarang yang bisa. Ada keinginan saya tapi nggak keburu. Di situ ada lesnya, ada privatnya, bayar. Keahlian akupunktur. Ini akupunktur ini kan aneh Pak, karena dia nusukin jarum itu ke tempat yang sakit. Contohnya mata sakit. Ya bukan mata ininya ditocos, bukan. Dibuka ininya. Sakit mana itu di situ. Itu yang hebat.
Ya? Iya, untuk bayi kan? Untuk bayi apa itu? Nah, itu yang perlu saya pelajari. Jadi prinsipnya saya itu orang yang penasaran sama ilmu. Walaupun saya dulu nggak pernah membedakan ilmu putih, ilmu hitam. Oh, seruduk aja, main seruduk aja. Semua pelajari. Iya, jadi nanti lama-lama ketahuan, oh ini nggak benar ini. Maksudnya saya ingin membaca kejujuran. Jujur nggak orang ini? Maksudnya, kalau bisa begini jadi begitu, bisa begini jadi begitu. Benar nggak? Kadang-kadang kan dia hanya pura-pura saja, palsu. Nah itu yang nggak benar. Saya akan ungkap sampai di mana. Seperti di sana di Cibubur pernah ditunjukkan namanya jihad, kegiatannya namanya jihad. Setiap purnama datang ke lapangan. Si dukunnya itu datang dulu ke kuburan. Kubur bla 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 nggak tahu baca apa itu. Saya ingin meneliti, benar nggak orang ini? Setelah keluar dari kuburan dia ngamuk, tuh ngejar-ngejar orang. Nah nanti lama-lama dia kerasukan. Contohnya kepengen bahasa Inggris, dia akan memasukkan roh orang Inggris. Jadi dia punya kemampuan milih-milih orang tuh, milih-milih roh. Jadi kayaknya di sana dia tahu gudangnya ya. Siapa yang Inggris, ayo masuk. Nanti terotos bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya nggak begitu paham, tapi bahasa Cina, dia ngaku bisa bahasa Cina. Saya datang. Saya datang ke situnya nggak ngasih tahu orang. Ngelimur itu. Nah, begitu dia kerasukan arwah orang Cina, dia ngakunya bisa bahasa Cina. Saya dengar, wah salah semua. Berarti bohong orang ini. Nah, ketahuan bohong. Gitu saya mah, bohong orang. Tapi kalau yang benar saya penasaran, kok bisa? Sebab menurut saya Islam itu sangat mendukung kebenaran. Itu aja intinya. Kita kembali sini. Qala Ibnu Katsir, sekarang giliran Ibnu Katsir. La yarjuna siwahu, arti tawakal itu tidak berharap keberhasilan pada siapapun kecuali pada Allah. Setelah kita memenuhi sebab akibat, kita tunggu hasilnya. Sekarang saya ingin bertanya, tentu kita bisa jawab semua. Apakah orang kalau sudah menjadi sarjana pasti berhasil hidupnya? Belum tentu. Apa definisi keberhasilan dunia itu? Ya Anda lah punya anggapan sendiri-sendiri. Yang disebut berhasil menurut Anda itu apa? Nah, Anda pikirkan baik-baik, terus Anda bertanya diri sendiri, sudah berhasilkan saya? Saya sudah berhasil belum? Kadang-kadang jawabannya bisa kita. Contohnya menurut Anda, supaya orang bisa masuk surga itu bagaimana sih? Ya sekarang aja Anda bisa jawab. Gambaran Anda itu, supaya orang bisa masuk surga itu bagaimana? Nah, kalau Anda sudah ada gambaran, terus Anda sudah dapat belum begitu? Sudah memenuhi belum syarat-syarat? Jadi kita bisa bertanya sendiri, jawab sendiri. Kalau jawaban Anda itu salah, berarti ilmunya belum penuh. Itu aja, masih perlu belajar. Kalau ternyata salah, tanya sendiri, jawab sendiri. Itu namanya tafakkur. Kalau dalam ayat namanya tadabbur. Ya. Kalau dalam ayat namanya tadabbur, kalau fenomena alam namanya tafakkur. Wala yaqsiduna ila iya, dan jangan punya maksud kecuali pada Allah, jangan punya target kecuali Allah. Wala yaluzuna ila bijanabihi, dan tidak berlindung kecuali pada Allah. Wala yatlubuna hawaij ila minhu, jangan meminta hajat kecuali pada Allah. Wala yarqabuna ila ilaihi, dan jangan berharap kecuali kepadanya. Wa ya'lamun anna ma syaa kana, dan dia harus tahu apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Jadi bukan Anda. Anda ingin belum tentu menjadi kenyataan. Ya kan? Tapi yang Allah inginkan pasti menjadi kenyataan. Artinya, kalau kita menginginkan sesuatu ternyata tidak terwujud, berarti Allah tidak ingin. Kan begitu kesimpulannya. Kita kepengen begini. Tapi kok sudah saya jalankan, nggak terjadi, nggak berhasil. Berarti Allah tidak menginginkan.
Ada yang kita tidak inginkan. Contohnya pasangan kita, pasangan calon pemimpin kita nggak jadi. Berarti Allah tidak menghendaki. Semua yang terjadi ini seizin Allah. Tapi izin dibagi dua. Izin Allah tidak berarti ridha Allah. Ada yang Allah izinkan, Allah ridhoi. Ada yang Allah izinkan, tidak Allah ridhoi. Yang jelas, semua yang terjadi ini seizin Allah. Tanpa izin Allah tidak mungkin. Nah itu, kalau kita menginginkan sesuatu, kok tidak terjadi, tidak terwujud, berarti Allah tidak izinkan. Dan yang Allah tidak izinkan berarti belum tentu Allah marah. Boleh jadi itu Allah ridho. Ya, pernah diungkap oleh seorang ulama yang padat jadwalnya. Suatu saat dia harus berangkat ke Jakarta dari Jogja. Terus pesawatnya telat. Waduh, gagal berangkat. Ya, atau pesawatnya dimajukan sehingga dia datang ke situ udah ketinggalan. Nggak taunya pesawat yang maju itu meledak di udara. Dia baru istighfar. Astagfirullah. Berarti Allah sudah menyelamatkan. Iya, aman. Jadi kita nggak pernah tahu yang Allah gagalkan dari keinginan kita. Boleh jadi itu kebaikan buat kita. Kan pengetahuan kita dengan wawasan Allah nggak ada apa-apanya. Allah Maha tahu, kita sebagian tahu. Ya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, engkau tidak tahu. Nah, ini yang kita harus menjadi keyakinan. Itulah tawakal. Apa yang kita usahakan belum tentu 100% berhasil. Keberhasilan kita belum tentu 100, boleh jadi 90, 80, bahkan kadang-kadang 10%. Ya kita harus terima dengan ikhlas. Nah, setelah kita menerima kenyataan, kita ikhlas. Nah, itulah pahala lagi itu. Ya, kalau kita bisa memanage. Qala Razi, hadzal kalam yufidul hasr. Kalam ini memberikan hasr. Nah, ini kita terlalu panjang ini. Jadi singkatnya kita diminta untuk ikhtiar. Qala Ibnu Asyur, ja'alat fi'lan mudhari'an lidilati taqrir dzalik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, itu menggunakan fi'il mudhari. Nah, ini kalau dari sisi nahwu ya. Yatawakkalun itu fi'il mudhari dari tawakkala yatawakkalu. Sewajan dengan takallama yatakallamu. Namanya sulasi mazid tsani, bab keempat. Takallama yatakallamu. Tawakkala yatawakkalu. Kalau kita bacanya panjang, tawakala yatawakkalu, itu yang terlarang. Jadi yang benar adalah tawakkala yatawakkalu. Kalau tawakala yatawakkalu itu menyerahkan diri tanpa usaha. Pasrah. Wislah, lamun memang Allah kepengen kita pinter, orang belajar kok pinter. Nah, itu namanya tawakal. Bukan tawakal. Ini kalau dalam syar'i yang disuruh kita tawakal, ada tasydidnya, tawakal. Tapi kalau tawakal itu kayak tadi. Lamun Allah memang kepengen kita pinter, orang belajar pasti pinter. Namun dasarnya Allah kepengen kita sugih, senajan orang usaha sugih. Nah, itu namanya tawakal. Tanpa proses. Namun dasarnya Allah kepengen kita manjing suarga, pasti kita dirajinakan sholat. Orang ngaji maning orang apa. Nah, itu namanya tawakal. Makanya ini dicela oleh ulama. Sikap tawakal. Tapi yang disuruh adalah tawakal. Jadi hanya beda itu aja. Tawakal dan tawakal. Jadi kalau tawakal, itu yang dimaksud dalam ajaran Islam, adalah suatu upaya. Ya, menunggu hasil, sikap mental menunggu hasil setelah usaha, setelah ikhtiar. Nah, ikhtiar itu diambil kata khair. Khair itu hanya baik. Ikhtiar apa? Mencari yang terbaik. Ada beberapa pilihan. Kalau begini, jadinya begini. Kalau begini, jadinya begini. Kalau begitu, jadinya begitu.
Mana yang terbaik ya? Ada beberapa tuntunan dalam Islam. Pertama, kita tanya pada ahlinya. Kalau saya membiasakan itu dengan menulis. Kita dihadapkan pada dilema. A atau B? Kerok milihnya ini. Kita tulis. Kalau saya memilih A, sisi negatifnya apa? Positifnya apa? Tulis. Negatifnya apa? Kalau saya memilih B, positifnya apa? Negatifnya apa? Nah, mana yang lebih menguntungkan? Tuh, begitu caranya. Saya, kalau dipikir mumet sini nih, tulis aja. Poin-poin. Udah tulis, wah ini yang lebih menguntungkan. Namanya dilema itu kan salah satu harus dikorbankan. Nggak bisa dua-duanya. Ya, salah satu harus dikorbankan. Itu namanya dilema. Kerok, kata bahasa sini. Harus pilih salah satu. Nah, mana yang menguntungkan? Oh ini, yang paling sedikit sisi negatifnya. Setelah itu kita tanya pada ahlinya. Nah, gitu kan menurut kita tuh. Kalau kita mau beli mobil, tanya pada ahlinya. Pilihan kita sih begini. Kalau kita mau beli rumah, tanya pada ahli rumah. Ya. Contohnya rumah yang terbaik itu menghadap selatan. Untuk di Indonesia. Anda bayangin aja. Aub. Siang ke pagi dapat matahari pagi. Tuh. Nanti kalau sore nggak langsung. Tuh, kalau di sini Blok M tuh. Kalau rumah saya sekarang menghadap barat. Kalau yang rumah lama tuh Hamdi itu menghadap selatan. Itu dia adem terus itu. Jadi kalau pagi kesorot sinar matahari, bagus kan matahari pagi. Nah, soal tata letak rumah ini dalam bahasa Cina namanya Feng Shui. Kalau kita ngadep bendita. Nah, ini jadi kalau rumah ketutup tuh keungkep banyak bakteri jadinya. Harus dipilih kalau bisa. Kemudian ada hadis begini. Ya ini di samping Quran disampaikan juga hadis mawarada fi sunnah minan nusus asahiyah fi hakikati tawakul. Bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan tawakal? Dari Ja'far bin Amr bin Umayyah, dari bapaknya, qala rajulun nabi, seorang sahabat bertanya, bercerita pada Nabi. Ursilu naqati wa atawakal, ursilu naqati wa atawakal. Apakah onta saya ini saya lepas, lalu saya tawakal. Jadi ceritanya ada tamu datang kepada Rasulullah. Kamu kesini naik apa? Onta. Mana ontanya? Tuh saya lepas. Tawakal saya. Jangan. Ikilha. Summa tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Dilepas. Ya Allah kan maha tahu. Allah tidak mungkin akan membuat onta saya pergi. Jangan begitu. Ya, ikat dulu baru tawakal. Jadi usaha dulu baru tawakal. Maka ini menginspirasi sahabat. Menginspirasi ulama untuk menampilkan banyak ayat. Ya, antara lain surat 3 ayat 159. Surat Al Imran ayat 159. Allah berfirman, "Wasyawirhum fil amr." Bermusyawaralah dengan teman-temanmu. Nabi disuruh bermusyawarah. Bayangkan itu. Kalau kita mau wajar karena kita nggak begitu ngerti, tapi Rasul ini kan omongannya tuh mandi. Omongannya menjadi perintah. Tapi tetap oleh Allah disuruh musyawarah. Rasulullah punya akses yang maha benar. Nanya itu pasti Allah kasih jawaban. Tapi tetap disuruh musyawarah. Bermusyawarahlah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam, sudah sepakat harus begini, yuk kita bismillah. Maka setelah kita proses, selesai tawakal. Nah itu ya, ini. Banyak lagi ayatnya. Begitu juga di surat ini, surat Al-Qasas. Surat ke-28. Ayat 20. Allah berfirman,
Innal mala'a ya'tamiru nabika liyaktuluh. Sesungguhnya orang-orang pembesar-pembesar Quraisy sedang berunding untuk membunuhmu. Tuh. Apa yang terjadi? Nabi Musa bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Ini ditujukan pada Nabi Musa. Sesungguhnya pembesar-pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Bagaimana sikap Nabi Musa setelah dapat info ini? Beliau lari. Kalau beliau tidak tawakal, pasrah pasti. Nah, pernah terjadi ya, ketika ada wabah taun di zaman Nabi. Jadi diutus ekspedisi perang. Ya, jenderalnya ada di Madinah. Terdengar datang ke tempat yang lagi taun. Taun itu mungkin kolera ya. Kolera sedang mewabah kolera. Si jenderal ini memaksakan diri untuk ke sana. Begitupun di zaman Umar juga datang ke sana. Tapi ketika mendekati kota, dapat berita bahwa di sini lagi wabah. Ya sudah, kalau begitu kita pulang. Ada orang yang mengkerdilkan Umar. Ya Amirul Mukminin, kok takut? Kan semua urusan di tangan Allah. Maka keluar statement dari Umar, afiru minasyar ilal khair. Aku lari dari qadar ilal qadar. Afiru minal qadar ilal qadar. Saya keluar dari takdir menuju takdir baru. Nah, si jenderal ini juga sama, diberi nasihat, itu sedang wabah, jangan masuk. Nanti Anda ketularan karena penyakit menular. Teganya saya melihat pasukan sedang menderita, saya malah kok di sini menyelamatkan diri. Enggak, saya masuk. Akhirnya dia meninggal, tewas di sana. Umar tidak, karena dia pulang ke Madinah. Jadi ditanyakan orang, kenapa Anda sikapnya begitu? Udah tahu susah kok, lagi sengsara malah nggak ke sana. Kalau kita ke sana, kita akan mendapat musibah. Jadi kalau kita tahu di sana ada musibah, kita jangan menuju ke situ. Jadi kita lari dari takdir menuju takdir baru. Nah, inilah namanya tawakal. Ya seperti terjadi waktu COVID, ya kita tetap pakai masker kan. Tapi sholat jangan ditinggalkan karena Allah melarang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kita tidak boleh takut kepada kuman, kita takut kepada Allah. Sebab pencipta itu adalah Allah. Nah, ini terbalik. Ada fenomena yang menarik. Terbalik. Di hari Jumat, masjid ditutup, nggak Jumatan. Tapi mereka ngantri vaksin. Ngantinya berjejal. Kan sama aja, itu nggak boleh kumpul banyak orang, malah dia berjejal. Dempet-dempetan. Jumatan ditinggal. Padahal saudara, kalau Jumat itu mau diringkas, cukup 10 menit. Saya yang jadi khotib bisa. Ya. Wajibnya saja. Innal hamdalillah, bahasa Arabnya, ittaqullah, sudah cukup wasiat itu. Karena kondisi lagi tidak memungkinkan. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Semoga takwa kita akan membawa kita ke surga. Sudah cukup. Bla bla bla, selesai sholat. Sholatnya qul ya ayyuhal kafirun. Al-Qul huwallahu ahad. Selesai, bubar. Cukup. Ini tidak dilakukan, banyak yang tidak lakukan, masjid itu. Tapi alhamdulillah masjid kita terbuka 24 jam. Alhamdulillah. Ternyata kita sehat. Ya. Baik, kita ganti materi fatwa Syekh Utsaimin. Kalau nggak dibaca ini nggak pol-pol ini. Sekarang materinya adalah hajar. Hajar itu adalah, kalau dalam bahasa kita itu kuratel, penahanan berbuat. Jadi melarang pihak tertentu untuk berbuat. Gimana ceritanya? Begini. Taqulu sa'ilah indana waladun wa bintun. Kami punya anak laki-laki dan perempuan. Wahuma fi sinil asyirah.
umurnya 10, sementara perempuan umurnya 12 tahun. Saya punya anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki 10 tahun, yang perempuan 12 tahun. Wa ya'tiya ba'du nuqud minazuwar alladzina ya'tuna ilaina. Ada tamu yang datang ngasih uang. Ada tamu datang kepada kami ngasih uang untuk anak-anak kami. Aw min aqrabina atau kerabat. Wa yasanu bi hadzal nuqud allati tabqa asyra wal isrin ila antasila ila mi'ah. Lalu uang pemberian dari tamu itu dipakai untuk belanja. Si anak yang belanja. Belanjanya itu sampai besar, sampai 100 rial. Fahal ya jusuna an-nahtal alaihim wa nukadzib linakhudhahan nuqut minhum amla. Bolehkah kita siasati ya uang dari tamu itu enggak diserahkan semua. Tapi kita berikan seberapa, lalu yang lain kita simpan. Tuh, ngerti nggak? Jadi kita punya keluarga nih, ada tamu, entah saudara, entah pengunjung ngasih uang untuk anak kita. Jumlahnya besar, katakanlah 10 juta. Contoh. Apakah pemberian ini yang ditujukan untuk anak kita harus kita berikan semua? Atau sekedarnya saja, sisanya kita tahan untuk kebaikan mereka. Jangan diserahin semua, sebab kan mereka ini masih usianya masih rendah. Belanja-belanja pasti ujung-ujungnya makan-makan minum aja begitu paling. Boleh enggak? Ini ditanyakan pada Syekh Utsaimin. Namanya hajar ini. Ya, jadi menahan. Dijawab oleh beliau, haula sigar wa sigar yajibu ala auliyaihim alla yumakkinuhum minat tala'ub bi amwalihim. Anak kecil menurut syariat itu menjadi kewajiban walinya. Ya, menjadi kewajiban walinya tidak membiarkan mereka bercanda. Apalagi memboroskan uangnya. Contohnya kita kasih, apalagi diberikan kembang api, diberikan petasan, dibakar, ya, untuk begitulah pokoknya yang nggak ada gunanya. Lalu kita tahan, walaupun dikasih gede kita simpen. Tapi bukan untuk dikuasai, bukan, hanya untuk ditahan saja, untuk kebaikan mereka, apa untuk SPP atau untuk yang lain-lain yang bermanfaat. Itu hukumnya boleh. Ini sesuai dengan surat 4 ayat 6, wabtalul yatama, ya. Ujilah anak-anak yatim hatta idza balagun nikah, sampai terlihat mereka usia dewasa. Jadi kalau ada keluarga kita yatim meninggalkan kekayaan, kekayaan ini kita pegang. Sebab kalau kita serahkan dia belum ngerti, masih anak-anak. Itu boleh sepanjang tidak berniat untuk dikuasai, tapi ditahan saja. Karena kan butuh sekolah, butuh pembiayaan, jadi ditahan. Ya. Fa in anastu minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Surat 4 ayat 6. Maka jika kalian melihat mereka sudah dewasa, baru berikan hartanya. Ya, betapa komplit ya ajaran Islam ya. Urusan-urusan begitu diurus. Diperhatikan, dibicarakan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Halil buluk sinnun muayyan. Apa definisi dewasa? Mulai kapan seorang anak dianggap dewasa? Nah ini ditanyakan pada Syekh Utsaimin. Al-masyhuru inda ahlil ilmi anal buluk lahu sinnun muayyanat. Dewasa itu ada batas akhirnya. Ada waktunya, ya, yaitu tamamul khamsa asyara sanah, usia 15 tahun. Tapi 15 menurut Hijriah ya. 15 tahun. Jadi ada tanda atau tidak ada tanda seorang laki-laki sudah berusia 15 atau perempuan sudah dianggap dewasa. Jadi dewasa berdasarkan umur. Jadi dewasa ada yang berdasarkan umur, ada dewasa perubahan biologis. Ya, contohnya sebelum 15 untuk wanita sudah mengeluarkan darah haid. Belum 15 tahun, tapi di atas 9.
Sudah 9, di antara 9 dan 15, seorang anak perempuan mengeluarkan darah haid, maka itu sudah dianggap dewasa. Kalau laki-laki antara 9 sampai 15 sudah mengeluarkan mani, baik dalam mimpi atau tidak mimpi, itu dianggap dewasa. Tapi bukan dipaksa ya. Banyak keluar, bisa lewat mimpi atau bukan mimpi, keluar mani, itu sudah dianggap dewasa. Ada tanda atau tidak ada tanda, kalau udah 15 tahun, itu udah batas akhir, sudah dianggap dewasa. Nah ini pernah disampaikan oleh Ibnu Umar. Uritu ala nabi, yauma Uhud wa ana ibna asyara sana. Suatu saat saya ingin ikut perang Uhud, umur saya 14 tahun, ditolak oleh Nabi. Ya, walam ahtalim falam yakbalni, beliau pun tidak menerima aku. Suma uritu alaihi yauma khandaq, tapi tahun berikutnya perang Khandaq saya datang. Saat itu saya usia 15. Fa idza tamam faqabbalani, Rasulullah menerima aku. Jadi waktu 14 belum diterima, tapi sudah 15 diterima. Jadi definisi dewasa di berbagai dunia beda-beda. Kalau Indonesia berapa tuh? Usia dewasa adalah usia seseorang boleh punya KTP, itu ya, 17 ya. 18. Kalau Belanda itu kalau nggak salah 25. Belanda. Jadi pengaturan dewasa atau tidak dewasa, kalau ada manusia belum dewasa melakukan kriminal, itu tanggung jawab orang tuanya, menurut hukum. Menurut hukum ya, anak kecil membunuh contohnya, itu tidak disanksi dengan seperti orang dewasa, tapi dia perawatan anak. Jadi khusus ada beda lagi. Tanggung jawab yang timbul, ganti rugi dan sebagainya itu dibebankan pada orang tua. Kalau masih anak-anak. Kalau untuk perkawinan, undang-undang perkawinan itu kayaknya berubah. Kalau dulu kan 16-19. Perempuan minimal 16. Ya, karena banyak orang dianggap menikah dini. Nah, 16. Laki-laki 19. Semua pasangan di bawah 21 plus izin orang tua. Tapi kalau sudah lewat 21, nggak perlu izin. Nah, sekarang kayaknya dinaikin tuh. Kalau nggak salah, perempuan tuh 19 kalau nggak salah. Perempuan 19, laki-laki 21 apa ya? Minimal. Sehingga saya sebagai guru aja, dulu mendapati orang yang masuk sekolah SMA itu pasti menandatangani kesepakatan tidak menikah sepanjang sekolah. Karena keluar SMA kan 18 tahun. 16 sih udah boleh nikah kalau menurut undang-undang yang dulu. Tapi sekarang dinaikin jadi 19. Maka nggak ada lagi orang nulis formulir itu. Sudah tidak ada pernyataan lagi. Kalau dulu semua nulis, tidak akan nikah. Menurut saya ini zalim. Cara begini ini. Ya, karena orang kalau sudah nikah kenapa harus ditahan? Satu. Yang kedua, kenapa orang setelah menikah nggak boleh sekolah? Apa aturannya? Tapi itu tidak dikenakan pada kuliah. Jadi walaupun kita sudah menikah, kuliah lagi boleh. Kenapa itu SMA juga nggak begitu? Mungkin ribet kali ya. Nanti kalau sekolah ada yang hamil, susah mungkin. Tapi menurut saya itu zalim. Kalau menurut ajaran Islam, belajar itu seumur hidup, nggak ada ampun. Mau Anda, itu yang benar. Menurut hamil, nggak hamil, karena belajar itu peningkatan taraf hidup, wawasan. Jadi nggak boleh dihentikan. Tuh, jadi Islam jauh lebih maju sebenarnya. Demikianlah kajian pagi ini. Jadi kesimpulannya, untuk anak kecil masih menjadi tanggung jawab orang tua. Apapun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak kecil menjadi tanggung jawab orang tua. Sehingga kita harus ikut melindungi. Karena perbuatan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, kalau dia merusak, yang ngeganti orang tua. Tuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat.
dan semoga Allah mentakdirkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.